Assalamualaikum, halo guys, dengan Giri di sini. Dan per tanggal 6 April kemarin, pemerintah udah ngewajibin setiap masyarakat untuk menggunakan masker kain kalau lagi keluar rumah. Nah, pertanyaannya, kalau kalian sekarang pakai masker, itu hanya untuk ikutin aturan aja, atau memang kalian tahu seberapa besar sih resikonya kalau kalian nggak pakai masker? Penelitian terbaru di Jepang yang mempelajari tentang droplet dan aerosol menyatakan bahwa manusia tuh ternyata rentan banget ngehirup droplet dan aerosol dari orang lain. Pada saat kita dekat dengan orang lain, terutama kalau orang tersebut lagi ngobrol, batuk, atau bersin. Aerosol adalah ukuran cairan di bawah 10 mikrometer, sedangkan droplet adalah yang ukurannya lebih besar dari itu. Nah, pengujian ini pakai kamera khusus yang bisa nangkep gambar partikel dengan ukuran hingga 0,1 mikrometer. Yang pertama, pengujian dilakuin ke orang yang lagi bersin, dan dropletnya bisa kita lihat dengan mata telanjang segera jatuh ke lantai. Tapi, kalau kita lihat dengan mata kamera, kita bisa lihat partikel-partikel kecil yang tetap mengambang di udara. Inilah yang disebut dengan aerosol. Lalu yang kedua, diujikan pada dua orang yang lagi ngobrol. Dan di uji ini kita nggak bisa lihat dropletnya ya. Tapi ternyata aerosolnya tetap banyak ngambang di antara dua orang ini. Dan bayangin, kalau salah satu dari orang ini ternyata pembawa virus, yakin kalian masih nggak mau pakai masker. Lalu yang terakhir, pergerakan aerosol ini disimulasikan dalam sebuah program di ruangan tertutup dan hasilnya droplet besar yang diwarnai hijau dan biru akan langsung jatuh ke bawah dalam waktu 1 menit. Tapi, aerosol bakal terus mengambang untuk 5 menit, 10 menit, dan bahkan sampai 20 menit. Nah, ketiga pengujian ini dilakuin di ruangan tertutup tanpa adanya aliran udara. Dan ternyata hasilnya jauh berbeda kalau di ruangan tersebut kita kasih aliran udara. Dengan cepat aerosol yang ringan ini tersapu oleh udara yang bergerak. Jadi pastiin teman-teman selalu berada di ruangan yang punya sirkulasi udara yang baik ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bahasan maskernya. Dan prinsip penggunaan masker di masyarakat itu adalah saya menjaga kamu dan kamu ngejaga saya. Karena di era pandemi kayak gini tuh kita nggak pernah tahu siapa yang ngebawa virusnya. Termasuk, naudzubillah min dzalik, kita salah satu pembawa virusnya. Dari sebuah penelitian menyatakan bahwa masker kain dapat menahan hingga 50% droplet dan aerosol yang berpotensi kehirup oleh kita. Dan dalam penelitian yang sama menyatakan bahwa masker kain juga dapat menahan aerosol yang kita keluarkan hingga sebesar 71%. Nah, jadi jelas ya, dari dua persentase tadi itu menunjukkan bahwa masker kain itu efektif banget untuk mencegah penularan virus dari satu orang ke orang yang lainnya. Apalagi kalau kita semua disiplin antara kita dan setiap orang di sekitar kita menggunakan masker, wah jos banget untuk mencegah penyebaran virusnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa aja sih yang perlu kita tahu mengenai masker ini? Yang pertama, berikut ini adalah daftar bahan masker diurut dari yang paling efektif di bagian atas. Teman-teman bisa pause dulu aja videonya atau bisa screenshot aja layarnya. Tapi awas, makin efektif bahan dalam menahan partikel, maka makin sulit juga untuk kita bernafas. Jadi, menurut penelitian ini, bahan katun dan kain bantal antimikroba adalah yang paling ideal untuk penggunaan bahan masker. Dan juga teman-teman harus hati-hati dengan penggunaan masker pita, scuba, atau spong. Karena ternyata masker ini tuh sangat nggak efektif untuk menyaring partikel di bawah 2 mikron. Sedangkan ukuran virus adalah 0,1 mikron. Dan hal berikutnya, penting untuk teman-teman tahu cara penggunaan masker yang baik. Yang pertama, pastiin teman-teman cuci tangan dengan sabun dulu sebelum pakai maskernya. Karena percuma kan pakai masker tapi yang dipegang sama tangan yang nggak bersih dari virus atau bakteri. Yang kedua, pastiin nggak ada celah antara masker dengan kulit wajah kita. Salah satu cirinya adalah kita akan merasa sedikit sulit untuk bernafas, dan kalau ternyata kita pakai masker tapi nafasnya nyaman dan nggak keganggu, berarti ada yang salah dengan bentuk atau cara pakai maskernya.
Yang ketiga, jangan pernah menyentuh masker kita. Kalaupun menyentuh, misalnya gatal nggak ketahan, pastiin kalian cuci tangan dulu sebelum dan sesudah nyentuh maskernya. Karena ini dua arah, bisa jadi masker kita yang ngotorin tangan kita, atau justru tangan kita yang ngotorin masker kita. Yang keempat, buat kalian yang sehat, rutinkan untuk melepas masker maksimal 3-4 jam sekali. Biar asupan oksigen kita tetap kejaga. Tapi usahain lepasnya di tempat terbuka. Dan buat teman-teman yang punya penyakit lainnya seperti asma atau jantung, mungkin bisa lebih sering untuk melepas maskernya. Atau mungkin teman-teman bisa konsultasikan ke dokter teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang punya cadangan masker, jadikan waktu ini untuk mengganti masker yang udah kita pakai dengan masker yang masih bersih. Yang kelima, saat kita mau lepas maskernya, jangan pernah nyentuh bagian depannya. Yang keenam, simpen masker yang habis kita pakai di tempat yang bersih yang bisa kita pastiin maskernya nggak nyentuh benda lain. Kalau saya sih biasanya saya masukin kantong plastik ya. Dan segera cuci tangan setelah kita buka maskernya. Yang ketujuh, untuk pencuciannya, cuci dan rendam masker kalian di air deterjen minimal selama 1 menit, lalu segera jemur. Dan yang terakhir, harga masker kain kan kebilang murah tuh. Jadi teman-teman yang mampu bisa bawa beberapa masker cadangan untuk dikasihin ke orang-orang yang di sekitar teman-teman yang nggak pakai masker. Karena ingat prinsipnya, bahwa masker ini akan jauh lebih efektif kalau semua orang di sekitar kita pakai masker. Karena saya jaga kamu dan kamu jaga saya. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.